Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini materi kita yaitu perkembangan Islam pada masa kejayaan. Langsung saja. Yang pertama, kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam. Nah, jadi pada masa kejayaan Islam itu, kehidupan umat Islam berkembang pesat dan mencapai kesuksesan dalam segala bidang. Nah, jadi masa tersebut itu disebut dengan the golden age of Islam atau masa keemasan kejayaan Islam. Nah, jadi masa keemasan Islam itu tersebut tercapai pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Daulah Umayyah itu berdiri pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi di Damaskus. Nah, jadi daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, putra Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah ini merupakan khalifah pertama dari Daulah Umayyah. Muawiyah ini memiliki jasa sangat besar terhadap kemajuan Daulah Umayyah. Nah, jadi pada masa kepemimpinan Muawiyah, pusat pemerintahan Islam itu dipindahkan dari Mekah ke Damaskus. Nah, Daulah Umayyah ini bertahan di Damaskus lebih kurang selama 90 tahun. Nah, Daulah Umayyah di Damaskus mencapai kejayaannya pada masa Khalifah 6, yaitu Al-Walid atau Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, jadi pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini, Gubernur Graf Julian meminta bantuan Khalifah Al-Walid untuk membebaskan Andalusia dari kepemimpinan Raja Roderick, yaitu di Spanyol. Khalifah Al-Walid kemudian memerintahkan Musa bin Nusair. Nah, Musa kemudian mengutus Panglima Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan. Lanjut. Nah, jadi ada pada masa pemerintahan Marwan atau pemerintahan Daulah Umayyah muncul gerakan-gerakan anti pemerintahan. Nah, jadi salah satu gerakan yang terkenal itu yaitu Abbasiyah. Nah, gerakan tersebut itu sangat menentang namanya peraturan pemerintah. Nah, sejak saat itu pemerintahan Daulah Umayyah mengalami keruntuhan. Begitu ceritanya. Nah, jadi yang B, Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini muncul setelah Daulah Umayyah di Damaskus runtuh. Nah, Daulah Abbasiyah ini dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah, salah satu keturunan Bani Abbas. Sebelumnya Abbasiyah ini merupakan suatu gerakan anti pemerintah yang menolak tunduk pada kepemimpinan Daulah Umayyah. Nah, jadi Abbasiyah ini pertama kali dipimpin oleh Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah wafat, perjuangan ini dilanjutkan oleh Muhammad. Muhammad pun akhirnya wafat pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Nah, ia digantikan oleh anaknya yaitu Ibrahim al-Imam. Nah, setelah Ibrahim wafat, gerakan tersebut dipimpin oleh saudaranya yaitu bernama Abu Abbas As-Saffah. Nah, jadi selanjutnya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abu Abbas As-Saffah mendeklarasikan Daulah Abbasiyah mendeklarasikan Daulah Abbasiyah. Sejak saat itu Daulah Abbasiyah resmi diterima umat Islam. Lanjut. Nah, jadi sistem pada masa Daulah Abbasiyah ini berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Nah, jadi sistem pemerintahan pada Daulah Abbasiyah ini berubah-ubah sesuai perkembangan politik, sosial, budaya, dan kebijakan pemimpin. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah, sistem pemerintahan dipimpin oleh 3 daulah atau bani besar. Nah, yang pertama Bani Abbas, Bani Buaihi, dan Bani Saljuk mendominasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Adapun
Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama. Ini dimulai berdiri pemerintahan Abbasiyah, yaitu masa kekhalifahan Abu Abbas As-Saffah, hingga pemerintahan Khalifah Al-Wathik. Pada periode ini, para khalifah berusaha menerbitkan sistem pemerintahan. Salah satu langkahnya yaitu mengangkat aparat atau pejabat yudikatif dan eksekutif. Dalam lembaga eksekutif, pemerintah mengangkat wazir sebagai koordinator departemen, membentuk lembaga negara, mengangkat sekretaris negara, kepolisian negara, dan melanjutkan angkatan bersenjata. Nah, selain periode ini, jawatan pos yang sudah ada pada Daulah Umayyah diaktifkan lagi dengan tambahan tugas baru, yaitu mengantar surat dan mengumpulkan informasi. Itu yang periode pertama. Nah, sedangkan periode kedua, ini terjadi sistem perpindahan kekuasaan, yaitu dari tangan Bani Abbas ke tangan Bani Buwayhi. Dengan adanya pergantian tersebut, ibu kota pun dikembalikan ke Baghdad. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut itu tidak hanya dipengaruhi perpindahan kekuasaan, namun karena luasnya wilayah yang sulit terkontrol, ketergantungan kepada tentara yang sangat tinggi, dan kesulitan keuangan. Nah, itulah periode kedua. Nah, sedangkan periode ketiga, periode ini kepemimpinan Daulah Abbasiyah berada di tangan Bani Buwayhi seutuhnya. Nah, jadi Bani Buwayhi ini membagi kuasaannya kepada 3 bersaudaranya, yaitu Ahli yang memimpin wilayah utara, Hasan yang memimpin wilayah selatan, dan Ahmad yang memimpin wilayah Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Yang bagian wilayah utara itu Ali. Lanjut. Periode keempat. Nah, periode ini pemerintahan Bani Abbasiyah dikuasai oleh Bani Saljuk dengan pusat pemerintahan dan kegiatan keilmuan berada di Baghdad. Nah, sebagaimana periode ini sebelumnya, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Nah, dalam bidang politik, pusat pemerintahan tidak terletak di Baghdad. Titik pemerintahan pada saat itu membagi kekuasaan menjadi 3-4 dengan dipimpin seorang gubernur. Dengan cara tersebut, konflik yang ada tiap-tiap wilayah dapat mudah diselesaikan. Nah, keadaan politik pun mulai membaik hingga pertahanan Daulah Abbasiyah kuat. Nah, sedangkan periode kelima. Nah, periode ini Daulah Abbasiyah tidak dikuasai oleh suku tertentu. Dengan kata lain, pada pemerintahan ini Bani Saljuk masih berkuasa, namun hanya di Baghdad. Adapun wilayah lain merdeka dari kekuasaan. Pada masa ini, pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran karena wilayah kekuasaan yang semakin sempit dan lembaga keamanan lemah. Nah, kondisi ini membuat para tentara Mongol dan tentara leluasa masuk wilayah Daulah Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, mereka menghancurkan Daulah Abbasiyah. Nah, lanjut. Nah, dua faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Islam. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor yang internal yaitu konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang B, adanya ajaran Islam yang mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus maju. Yang C, Islam sebagai rahmatan lillahi alamin. D, Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, sedangkan yang eksternal, adanya asimilasi dalam berbagai bidang. Yang B, adanya gerakan terjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan kitab-kitab asing dan menerjemahkan kitab-kitab pribadi dalam bahasa asing. Nah, dengan adanya gerakan terjemahan ini, umat Islam dapat dengan mudah mempelajari berbagai kitab asing.
dan begitu pun sebaliknya. Yang C, ketaatan umat Islam dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis. Dan D, semangat umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam menuntut ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu filsafat. Sedangkan yang E, para ulama dan ilmuwan yang berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintah. Dengan cara tersebut, para ulama dan ilmuwan dapat mengembangkan keilmuan tanpa terikat institusi atau lembaga manapun. Lanjut. 3. Bukti kemajuan Islam pada masa kejayaan Islam. Nah, yang pertama kemajuan pada masa Daulah Umayyah. Nah, yaitu yang pertama kemajuan dalam bidang wilayah dan pemerintahannya. Sedangkan yang kedua kemajuan dalam bidang pendidikannya. Yang ketiga kemajuan dalam bidang sosial dan fisik. Nah, sedangkan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah yaitu pertama kemajuan dalam bidang wilayah dan pemerintah, yang kedua kemajuan dalam bidang pendidikan, yang ketiga kemajuan dalam bidang sosial dan fisik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Jikalau ada banyak salahnya saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.